Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulpah dengan NIM 25101161200014. Di sini saya ingin melanjutkan materi fonologi tentang proses pembunyian bahasa, jenis-jenis bunyi bahasa, dan silabel. Langsung saja. Di sini sudah terdapat peta konsep yang menjelaskan tentang materi pada hari ini. Yang pertama ada proses pembunyian bahasa. Adapun proses pembunyian bahasa itu dimulai dengan gerakan otot yang terus menekan paru-paru yang menyebabkan udara pada rongga paru-paru itu terdesak untuk keluar. Nah, berdasarkan tata letaknya, alat ucap itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian badan yang terletak pada paru-paru. Yang kedua itu bagian tenggorokan, yaitu pada trakea, laring, dan faring. Kemudian ada bagian kepala, itu terletak pada rongga mulut, rongga hidung, dan rongga trakea, rongga faring. Selanjutnya ada jenis-jenis bunyi bahasa. Jenis-jenis bunyi bahasa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yang dihasilkan oleh alat ucap. Nah, pada yang dihasilkan oleh alat ucap ini sendiri itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu desah, yang bunyinya beh, deh, deh, dan hah. Nah, contoh katanya adalah gajah. Yang kedua, suara karena bergetarnya selaput suara. Ini biasanya terjadi pada huruf vokal A, I, U, E, O, dan huruf konsonan B, D, G. Contohnya pada kata budi atau zona. Selanjutnya ada sengau nasal bunyi. Sengau nasal bunyi ini terdapat pada konsonan N, M, eng, dan eng. Nah, kemudian ada semivokal. Semivokal ini terdapat pada huruf W dan Y. Contohnya warung dan yakin. Selanjutnya ada bunyi tak bersuara dengan konsonan F, H, C, dan lain-lain. Contohnya hujan, sapu, dan lain-lain. Selanjutnya ada bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, panjang. Nah, panjang di sini memiliki tanda atau simbol, yaitu tanda strip atau tanda garis lurus panjang di atas huruf yang akan panjang tersebut, atau ditandai dengan tanda titik 2 pada samping kanan. Nah, contohnya pada kata A yang ditandai huruf ditandai garis strip di atasnya, jadi dibaca panjang A. Kemudian misalnya dengan tanda titik 2 di ujung A, seperti itu. Selanjutnya ada yang kedua, ada nada. Nada diberikan simbol pagar atau kres pada kalimatnya. Nah, kres atau nada ini juga dapat terlihat pada dua selanjutnya, yaitu nada tinggi dan nada rendah. Nada tinggi ditandai di atas kata tanda pagar tadi atau tanda kres tadi ada seperti tanda kecil yang membentuk seperti ini. Jika tandanya seperti ini, maka nada tersebut tinggi. Namun sebaliknya, jika tanda kres tadi dengan tanda di atasnya berbentuk balik seperti ini, maka itu berarti nadanya rendah. Adapun tingkatan nada itu ada 4, nada 1, 2, 3, dan 4. Nada pertama itu adalah nada paling rendah, yang kedua itu sedang, yang ketiga tinggi, dan yang keempat itu paling tinggi. Terlihat pada contoh pada peta konsep. Ini ada angka 2, 2, 23, kres dengan tanda atas, 22, 22, 31, kres dan tandanya ke bawah. Nah, di sini contoh kalimatnya ada adik Ali pulang sekolah. Jika kita membaca dengan nada, berarti kata adik dengan nada sedang karena 2, 2. Selanjutnya ada 2, 3 untuk kata
ali berarti ujungnya itu berarti sedikit naik daripada nada kedua tadi. Kemudian ada kata pulang itu dua-dua berarti sedang. Kemudian ada 2231 yang artinya dari dari sedang tinggi ke rendah, seperti itu. Untuk tanda di sini kita bisa lihat berarti di sini ada tanda berhenti. Jadi adik Ali pulang sekolah. Adik Ali pulang sekolah, seperti itu. Selanjutnya ada tekanan. Tekanan itu berarti ada penekanan atau intonasi yang lebih ditekankan pada kalimat tersebut. Adapun tekanan pada contoh di sini ditandai dengan simbol tanda seru. Misalnya pada saya akan pergi ke Jogja, seperti itu. Jadi tanda serunya berada di kata ke. Kemudian ada jeda. Ada jeda itu terbagi menjadi 4. Yang pertama jeda antar kata suku dalam kata, biasanya diberi simbol plus atau tambah. Nah, di sini misalnya kita ambil dari kata pelabuhan. Nah, jadi jedanya itu pe plus la plus bu plus han, seperti itu. Selanjutnya ada jeda antar kata dalam frasa yang biasanya ditandai dengan garis miring 1. Nah, misalnya kita ambil 2 perbandingan, di sini ada kata menggulai. Nah, jika kita melihat di sini, jika kita meletakkan jeda yang berbeda, maka maknanya juga akan berbeda. Di sini kata menggulai ada 2 contoh. Yang pertama meng plus gula plus i, yang artinya menggulai, yang artinya memberikan atau memberi gula. Selanjutnya di bawah ini ada kata meng plus gu plus lai, jadi menggulai. Jadi dia itu membuat gulai atau membuat gulai. Oke. Selanjutnya ada yang ketiga, jeda antar frasa dalam klausa. Itu diberi tanda miring 2, ya, yang dimana di sini beda jeda akan menentukan beda juga maknanya. Di sini ada contoh kata baju baru dibeli. Baju baru dibeli. Di sini kita bisa lihat ada tanda-tanda atau simbol yang akan membuat makna dari kata tersebut menjadi beda. Yang pertama, kata baju garis miring 1, baru garis miring 1, dibeli. Kemudian tanda kres atau tanda pagar tadi, yang dimana kita akan membacanya seperti ini. Baju baru dibeli. Nah, berarti dia baju baru itu baru saja dibeli, seperti itu. Kemudian yang kedua, kata baju garis miring 1, baru garis miring 2, artinya stop, seperti itu ya teman-teman. Kemudian dibeli. Nah, jadi cara membacanya baju baru dibeli, baju baru dibeli. Nah, jadi baju itu baru dibeli, entah itu baju bekas ataupun baju apapun, yang penting itu baru dibeli, bukan artian baju baru, seperti itu. Selanjutnya ada jeda antar kalimat dalam wacana. Nah, ini biasanya ditandai dengan tanda kres juga. Nah, jika pada kata tersebut memiliki 2 kalimat, maka tanda kresnya juga 2, seperti itu. Selanjutnya ada silabel. Silabel atau biasanya disebut dengan suku kata terkecil pada kata. Nah, ini adalah bagian terkecil dari kata ya. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada penyukuan. Penyukuan ini dapat diucapkan dalam satu hembusan nafas saja. Misalnya kata jalan, jalan. Nah, cuman 1 kali tarikan nafas. Kemudian yang kedua itu pemenggalan kata. Pemenggalan kata ini memiliki aturan yang tidak sembarangan. Jadi di sini juga terdapat 5 lagi, yaitu yang pertama VV, vokal plus lokal, vokal. Nah,
di sini kata yang menjadi dari vokal plus vokal ini akan dipisah, teman-teman. Misalnya kata seolah, dan o-nya dipisah, jadi seolah, itu karena berdampingan. Kemudian ada vikavi. Vikavi ini vokal konsonan vokal. Kemudian contohnya itu seperti kata ibu, atau itu, ini, dan lain-lain. Seperti ini. Selanjutnya ada yang ketiga atau C, itu seperti eng, kemudian she, dan he. Nah, itu dianggap satu kesatuan, jadi mereka tidak dipisahkan. Contohnya pada kata kebanggaan. Selanjutnya ada kakak, konsonan. Konsonannya ini berada di tengah, biasanya itu pada kata rombong. Kemudian ada kakak, konsonan. Biasanya terdiri dari konsonannya itu ada 3 atau bisa lebih. Itu contohnya ada instrumen. Adapun selanjutnya ada peran selabel, itu membantu pembentukan dan pembagian suku kata atau kata. Kemudian itu menentukan tekanan kata dan pastinya untuk menyusun bunyi bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.